Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan para penonton yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya takkan pernah terukur, agar kita bahagia di dunia sampai ke alam kubur. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah dari zaman orang-orang muter-muter tidak jelas sampai zaman orang-orang pintar main komputer. Dan karena beliaulah kita dapat membedakan yang mana yang Quran dan yang mana yang Quran. Muslimin muslimat rahimakumullah, perkenalkan, saya Atfatul Amanda, mahasiswa baru UIN Zaizu Purwokerto. Saya di sini akan menyampaikan dakwah yang berjudul pentingnya gaya hidup halal untuk membangun ekonomi yang berkah. Muslimin muslimat rahimakumullah, hari ini kita hidup di era yang serba cepat. Kita ditawarkan berbagai kemudahan seperti belanja tinggal klik, makan tinggal antar, investasi tinggal transfer. Tetapi di tengah kemudahan itu ada satu pertanyaan yang paling penting yang sering kita lupakan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah semua itu halal? Padahal pertanyaan itulah yang bisa menentukan apakah harta kita membawa berkah atau justru membawa musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh nyata bagimu. Ayat ini bukan hanya menyeru orang Islam saja, tetapi seluruh manusia tanpa terkecuali. Gaya hidup halal bukan hanya sekedar soal makanan, label pada kemasan, dan bukan pula formalitas sertifikat. Gaya hidup halal adalah cara kita hidup secara menyeluruh, mulai dari sumber penghasilan, cara belanja, hingga cara berpikir dan bertindak. Halal berarti bersih, jujur, adil, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang kita makan, kita pakai, kita beli akan menjadi bagian dari diri kita. Itulah mengapa gaya hidup halal menjadi begitu penting. Muslimin muslimat rahimakumullah, seringkali kita berpikir bahwa gaya hidup halal itu sulit, mahal, atau hanya orang-orang tertentu saja. Padahal tidak, teman-teman.
Gaya hidup halal justru dimulai dari hal yang sangat sederhana, yakni dimulai dari diri kita sendiri. Contohnya yang pertama, ketika kita menolak hasil korupsi atau suap. Yang kedua, ketika kita tidak membeli barang dari hasil riba. Yang ketiga, ketika kita memilih makanan yang halal. Yang keempat, ketika kita memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Dan yang kelima, ketika kita menyaring tontonan serta bacaan. Itu semua adalah hal yang sangat sederhana, namun memiliki dampak yang sangat besar dalam hidup. Gaya hidup halal juga berdampak besar bagi masyarakat. Bayangkan jika para petani tak lagi menipu hasil, pedagang tak lagi curang, pengusaha tak lagi memakai riba, dan para pejabat tak lagi korupsi. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah perputaran ekonomi yang bersih, transaksi yang saling menguntungkan, dan uang yang tidak hanya mengalir saja, tetapi membawa keberkahan. Jadi, janganlah menunggu kaya untuk hidup halal. Karena Allah tidak menilai berapa banyak yang kita punya, tapi dari mana kita mendapatkannya dan bagaimana kita menggunakannya. Mari kita jadikan gaya hidup halal bukan hanya sekedar tren, tetapi komitmen seumur hidup. Karena setiap rezeki yang halal akan menjadi penenang bagi keluarga, penenang hati, dan penarik rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan menjadikan halal sebagai gaya hidup, kita tidak hanya mendapatkan rezeki, tetapi juga ridho ilahi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Blakung-blakung menyang Solo, tumbas batik isine loro. Cekap semanten atur kaula, menawi lepat kula nyuwun pangapura. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.